Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther. Nah, hari ini kita sudah masuk ke sesi ke-9 ya. Oke, materi untuk sesi ke-9 adalah mengenai e-government ya. Oke, apa sih itu e-government atau pengertian dari e-government? Adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis dengan elektronik. Jadi, sifatnya yaitu sistem manajemen dari pemerintah atau di lingkungan kerja pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menggunakan e-government ini. Oke, menurut Norris Deflector, e-government adalah layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu ya. Oke. Nah, apalagi salah satu pengertiannya yang lain yaitu adalah e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya dalam urusan bisnis serta dalam hal-hal lain yang berkenaan dengan kepemerintahan atau pemerintahan. Nah, biasanya e-government ini dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, dan administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Oke, model yang dapat digunakan dalam membuat e-government atau dengan menggunakan e-readiness atau biasanya IBM mendefinisikan e-readiness ini adalah ukuran kualitas infrastruktur informasi dan teknologi komunikasi untuk suatu negara dan kemampuan para konsumen, bisnis, dan pemerintahan untuk menggunakannya. Nah, ada 4 tahapan yang diperlukan dalam e-government. Yang pertama adalah implementasi, yaitu memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. Jadi, kita harus memperkenalkan dulu apa sih fungsinya. Bahkan sekarang sudah banyak ya, misalkan dalam mengurus KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengembangan yaitu sistem pemerintahan bertambah, informasi semakin menjadi dinamis. Interaktif juga, user bisa membayar secara online, full elektronik, yaitu sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam e-government ini, yaitu yang pertama, fungsinya atau prinsipnya harus membantu layanan terhadap masyarakat. Lalu, kedua, membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Lalu ketiga, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial. Yang keempat, menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Oke, apa sih tujuan implementasi dari e-government? Yang pertama yaitu meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perbaikan yang terakhir yaitu perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja dari kepemerintahan itu sendiri. Oke. Nah, ada beberapa sasaran yang harus dilakukan dalam pembangunan e-government. Ya, yaitu misalkan pembentukan jaringan informasi atau transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Karena mungkin contohnya, biasanya kalau kita mau urus KTP, urus kartu keluarga itu biasanya lama, ribet, membutuhkan waktu bolak-balik ya. Nah, yang kedua, dengan adanya pembangunan e-government ini, pengurusan iktp atau KK itu bisa menjadikan secara online dan tidak dikenakan biaya, hanya mungkin membutuhkan kuota saja dalam menggunakan internet. Oke, pembentukan hubungan interaktif juga dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian dan perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Biasanya ini dengan dunia usaha, misalkan ada beberapa perusahaan yang membutuhkan surat-surat kelengkapan, misalkan SIUP, TDP, surat domisili sudah bisa dilakukan dengan e-government ini. Lalu pembentukan mekanisme komunikasi antara lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Yang terakhir, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Oke, contohnya ya, di sini transformasinya, misalkan tadinya manual, lalu kita berbasis ICT, yaitu tadinya cuma ada SOP, kebijakan politik, peraturan, leadership, tapi sekarang penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan aplikasi,
standarisasi data, transaksi elektronik, elektronik data interchange, dan elektronik documentation. Oke, bagaimana caranya menuju e-government? Yang pertama adalah beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah yang pertama, pelayanan masyarakat, kedua, kepegawaian, tiga, keuangan, dan pengelolaan aset. Oke, ada beberapa kerangka arsitektur e-government. Salah satu kunci e-government adalah pemanfaatan ICT adalah itu unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika, dan lain-lainnya yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan sistem aplikasi, standarisasi metadata, transaksi dan pertukaran data elektronik, sistem dokumentasi elektronik. Oke, di sini ada beberapa jenis e-government yang mau saya jelaskan. Oke, diantaranya adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah G2C atau Government to Citizen, yaitu contohnya adalah mengenai informasi penanganan pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, di mana fungsinya suatu teknologi informasi ini tujuannya untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat, sehingga mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Oke, yang kedua, government to business atau suatu tipe hubungan pemerintah dengan para bisnis menengah ataupun bawah karena akan dibutuhkan relasi yang sangat baik. Contohnya diantaranya untuk antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Contohnya memberi kemudahan berbisnis masyarakat ya dengan mengenai pajak perseroan, peraturan pemerintah, pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis dan sebagainya. Yang ketiga, government to government. Jadi ini untuk mempermudah antara kerjasama pemerintah dengan pemerintahan yang lain yang ada kaitannya. Misalkan informasi tentang legislatif, konsultasi secara online, pendidikan secara online, pelayanan terpadu ya, atau government to employees, yaitu berupa tipe hubungan yang ditujukan para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga kesejahteraan para pegawai. Contohnya di sini ada dku.co.id. Nah, ada beberapa hambatan. Misalkan yang pertama, kultur berbagi belum ada. Misalkan kalau belum pernah menggunakan e-government atau elektronik, tapi pelan-pelan untuk Indonesia sudah masuk ya. Lalu kedua, kultur dokumentasi yang belum lazim. Misalnya kesulitannya, misalkan kekurangan kebiasaan dokumentasinya. Lalu langkanya SDM yang handal, infrastruktur yang belum memadai atau mahalnya biaya untuk memberikan infrastruktur ini yang secara merata dan khususnya misalkan Indonesia tersebar secara luas ya. Lalu tempat akses yang terbatas, misalkan ada beberapa akses informasi yang masih dibatasi. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh diisi di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan atau sesi berikutnya.